Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dharma Yeliza Putra. Nah, hari ini kita akan melanjutkan sharing-sharing santai kita perihal materi sebelumnya, yakni perihal Merdeka Belajar. Nah, sebelumnya kita sudah membahas perihal kerangka Merdeka Belajar. Hari ini kita akan lanjutkan perihal pengganti UN yang sebelumnya sudah kita bahas, yakni asesmen kompetensi minimum dan juga survei karakter. Nah, untuk hari ini saya akan memfokuskannya kepada AKM, yakni asesmen kompetensi minimum. Nah, sebelumnya asesmen kompetensi minimum ini atau AKM ini dari definisi etimologinya sudah bisa kita simpulkan bahwasanya ini merupakan alat evaluasi yang dimana yang dinilai adalah kompetensi minimum dari siswa. Jadi yang dinilai nanti atau target evaluasinya adalah yang dievaluasinya adalah siswa. Perihal apa? Perihal kompetensi minimumnya. Nah, dalam jabarannya AKM sendiri kompetensi minimum itu dibagi atau dikelompokkan menjadi dua kompetensi saja, yakni adalah kompetensi numerasi dan juga kompetensi literasinya. Jadi siswa akan diuji perihal kemampuan literasi dan juga numerasinya, seperti itu. Nah, setelah kita tahu perihal kompetensi apa saja yang terkait dengan AKM ini, tentunya kita harus paham pula yakni AKM ini hadir untuk apa? Nah, sebelumnya sudah kita bahas perihal UN itu tidak relevan lagi atau tidak konkret lagi karena UN sendiri yang sebenarnya merupakan asesmen nasional untuk penilaian mutu sekolah atau penilaian mutu pendidikan nasional malah tidak dilaksanakan demikian sesuai dengan tujuannya. Makanya akan diganti dengan AKM dengan tujuan yang sama, yakni untuk menilai mutu pendidikan masing-masing satuan pendidikan kayak gitu. Jadi dengan adanya asesmen kompetensi minimum ini diharapkan mutu pendidikan masing-masing satuan pendidikan akan tergambar, akan terproyeksi akan terproyeksi dengan maksimal, terutama melalui kemampuan siswa, melalui literasi numerasi, juga nanti juga akan diuji perihal survei karakter nantinya untuk penilaian mutu pendidikan masing-masing satuan pendidikan kayak gitu. Nah, untuk pelaksanaan AKM sendiri, karena AKM ini dipersiapkan oleh pemerintah, nah pelaksanaannya pun akan dilaksanakan untuk tingkat menengahnya, tingkat tengah dari masing-masing satuan pendidikan. Misalnya untuk SD itu kelas 4 atau kelas 5, SMA, SMP itu untuk diuji ke kelas 8, nanti di SMA akan diujikan pada kelas 11 seperti itu. Jadi dengan diujikan pada tingkat menengah di masing-masing satuan pendidikan, itu diharapkan ketika dilanjutkan kepada tahap akhir dari anak tersebut melaksanakan pendidikan di sekolah tersebut, mereka sudah siap dengan kompetensinya masing-masing, begitu. Sehingga nanti hasil ujian evaluasi akhir semesternya ataupun kita kenal dengan asesmen sumatif akan menunjukkan hasil yang signifikan perubahannya atau bisa demikian baik seperti itu. Nah, karena AKM ini adalah basisnya asesmen, jadi pembelajaran kita pun akan nantinya berpatokan bagaimana mempersiapkan siswa menghadapi asesmen-asesmen terkait dengan literasi dan juga numerasi. Nah, terkait dengan itu, bagaimana cara kita untuk mempersiapkan pelajaran yang demikian, itu yang harus kita persiapkan dari sekarang, memahami konsep dari literasi itu sebagaimana, numerasi itu bagaimana. Jadi pada awalnya kan, kita mengetahui bahwasanya literasi itu tidak cuma membaca, tapi sebenarnya sudah dirunutkan di masing-masing buku, di masing-masing sumber, bahwasanya literasi itu salah satunya kita bisa menelaah, bisa menganalisis bacaan dan juga bisa mengkomunikasikan bacaan itu tersebut. Jadi tidak cuma membacanya, tapi juga kita harus bisa menganalisisnya. Dan selain itu nanti juga pada bagian numerasi atau bagian matematikanya, kemampuan matematika dari peserta didik tersebut juga akan kita nilai, mulai dari tingkat dasarnya perihal bilangan, perihal geometri, dan lain sebagainya. Ada nanti yang akan kita bahas pada video selanjutnya perihal kemampuan literasi dan juga numerasi siswa. Nah, pada hari ini selanjutnya untuk AKM ini mengkelompokkannya dalam kita mempersiapkannya, setidaknya kita mengetahui adanya spesifikasi untuk kita sebagai guru mempersiapkannya, yakni pertama AKM itu mengandung istilahnya konten
kontennya bagaimana, konten literasi dan juga numerasi dengan tingkat berpikir yang berbeda-beda seperti itu. Jadi literasi yang bagaimana, numerasi yang bagaimana seperti itu. Jadi ada nantinya paparannya, akan kita jelaskan nanti. Nah, setelah itu kognitif. Jadi dalam AKM sendiri ada kognitif atau tingkat kemampuan berpikir siswa. Jadi masing-masing siswa itu nantinya akan memiliki tingkat kemampuan berpikir atau menelaah, menerima informasi, memahami informasi yang disampaikan oleh kita sebagai guru. Jadi nanti dengan kita mengasesmen siswa tersebut akan terlihat nantinya pada tingkat komunikasi, tingkat kognitif di mana peserta didik kita berada saat ini. Sehingga nanti ketika kita memberikan perlakuan, kita bisa memberikannya dengan tingkat asesmen yang berbeda-beda. Misalnya nanti kita akan jabarkan lagi, bahwasanya contohnya saja, misalnya ada tingkat anak-anak yang masih tahap pemahaman seperti itu. Jadi ini ibaratnya hampir sama dengan taksonomi Bloom yang biasa kita gunakan, tapi ini lebih disederhanakan lagi dan juga lebih dipaparkan lagi perihal pemahaman, penganalisaan bacaan dan lain sebagainya. Terus yang terakhir perihal konteks. Jadi AKM ini mengedepankan konteks, yakninya bahan atau konten tadi itu sesuai dengan kehidupan sehariannya. Jadi berlandaskan kehidupan seharian atau di lingkungan ataupun kehidupan pribadinya. Jadi anak-anak lebih terasa relate dengan materi literasi dan juga generasi yang sedang mereka pelajari seperti itu. Jadi ada 3 komponen dalam asesmen kompetensi minimum ini, ataupun kita sebagai guru mempersiapkannya. Kita harus memperhatikan yang namanya kontennya, kita harus memperhatikan tingkat kognitif konten kita tersebut, baru kita juga memperhatikan namanya konteks dari konten kita tersebut. Dengan kita memperhatikan atau mempersiapkan anak-anak dengan jabaran materi kita yang berlandaskan AKM tadi, insya Allah pembelajaran kita juga akan mengarah kepada peningkatan kemampuan literasi dan juga numerasi siswa. Nah, mungkin itu saja pengenalan kita perihal AKM, terutama nanti kita akan bahas selanjutnya perihal bagaimana mempersiapkan kemampuan literasi siswa, bagaimana mempersiapkan kemampuan numerasi siswa pada video selanjutnya. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat video ini. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Salam literasi, salam pendidik ujung negeri. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.